Siapa kamu dan kenapa kamu memantau kami? Bersembunyi, diam-diam tapi memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya bersama Om Janim. Seperti biasa kita masih melakukan pencarian terhadap kuyang. Karena ya seperti itu. Ya karena kuyang ini sangat susah sekali untuk didapatkan. Jadi kita akan tetap mencarinya karena itu sudah menjadi seperti kewajiban ataupun tanggung jawab kami. Ya, karena kami berharap para warga atau masyarakat itu aman dari gangguan hal tersebut ya teman-teman. Jadi saya sekarang mencoba untuk menuju ke suatu tempat di mana tempat yang akan kita tuju ini adalah tempat dari si guru kuyang ya. Tempat dari si guru kuyang itu teman-teman. Menurut infonya ini kan kita akan nanjak ke bukit. Di ujung bukit ini itu ada suatu tempat ya yang dihuni oleh sang guru kuyang tersebut, dan guru kuyang tersebut sebenarnya itu memang makhluk yang sangat luar biasa sekali teman-teman, dan ilmu hitamnya itu sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi karena kita tidak bisa menemukan titik terang untuk menangkap kuyang itu, jadi kita langsung saja ke intinya ya teman-teman, seperti itu. Kita akan melakukan perjalanan ini ya, dan kita akan mengamati sekitar. Saya mendapatkan info ini karena saya bersama Om Jaim itu mendatangi seorang sesepuh di wilayah sini ya. Beliau ini sesepuh yang memiliki ilmu spiritual juga, dan beliau pun dulu katanya itu sempat bertarung dengan sang guru kuyang ini, namun katanya beliau itu belum sanggup, seperti itu teman-teman. Jadi kita dikasih tahu tempat sang guru kuyang tersebut yang sebenarnya, yaitu di atas bukit ini teman-teman. Dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita sudah bersiap akan segala halangan yang akan menghalangi kita untuk menuju ke tempat sang guru itu. Karena dari info sang sesepuh wilayah sini, karena banyak sekali penjaga-penjaga di tempat ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini nggak akan mudah mungkin, seperti itu. Bagaimana Om? Mari. Ya, kita langsung jalan saja Om. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melewati jalur khusus. Ini jalur yang dulunya itu dibuat oleh masyarakat sini ya, untuk mempermudah akses naik ataupun turun dari bukit ini. Karena bukit di sini itu masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertanam ataupun berkebun teman-teman. Namun setelah adanya kabar kuyang itu, ya seperti halnya kebun-kebun mereka jarang terawat, jarang terurus, seperti itu teman-teman ya. Dan sebenarnya ini pun hanya sampai di pertengahan bukit ini saja, jalan khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dan bukit ini itu dinamakan Bukit Mayit ya. Bukit Mayit. Kenapa dinamakan Bukit Mayit? Karena asal usulnya
Ya, dulu di bukit ini sering ditemukan mayit seperti itu, teman. Astagfirullah. Karena dulu masyarakat sini banyak yang menjadi korban dari sesuatu hal yang mengerikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Di sini sangat hening sekali, teman. Angin berhembus lumayan kencang di sini. Merasakan sesuatu, Mas Evi? Jadi merasakannya? Iya, betul. Ya, saya juga, Om. La haula wala quwata Mungkin illa billah. seperti yang sesepuh sini katakan, bahwa akan banyak sekali yang menghalangi dari perjalanan menuju ke atas bukit mayit ini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Ya Maha Gaib, wahai, keluarlah. Keluarlah. Jika kamu berada di sini, keluar sekarang. Kami sudah menangkap keberadaan sosok dirimu di sini. Mewujud makhluk gaib. Ya Maha Gaib, mewujud. Astagfirullahaladzim. Dia masih tetap sembunyi, teman-teman. Kami merasakan energinya. Dan kami mengetahui bahwa kami sedang dipantau olehnya. Ya. Karena kita itu sudah memasuki area dari sang guru kuyang ini. Kita sudah memasuki soalnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sadero. Mewujud. Wahai makhluk gaib, nampakkan dirimu. Cepat. Mewujud. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Cari mas. Cari mas. Mana? Astagfirullahaladzim. Itu dia. Assalamualaikum ya Maha Gaib. Assalamualaikum. Siapa? Siapa kamu dan kenapa kamu memantau kami? Bersembunyi. Diam-diam tapi memantau. Oh. Jadi kamu sudah tahu tujuan kami
datang ke tempat ini? Namanya kenapa? Kami bisa mati jika meneruskan perjalanan ini. Apa yang akan membuat kami mati di sini? Jadi dari bangsa kalian akan menghalangi kami dan akan menyerang kami jika kami sudah melewati batas larangan. Betul. Oh, ya. Kalau kau tahu di mana kepala kunyang itu, di mana gurunya? Hah? Jadi sosok ini teman-teman, sebenarnya dia itu adalah penjaga pertama dari guru kuyang itu ya. Jadi tingkatan paling bawah seperti itu. Karena kita ini baru saja akan naik ke atas. Dan sosok ini itu ibarat hanya mata-mata untuk sang guru kuyang tersebut. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi di sini, situasi dan kondisi yang ada di tempat gerbang pertama ini. Ya. Dia memang pintar untuk menyembunyikan dirinya ataupun wujudnya supaya tidak terlihat. Seperti ini. Disinilah dia menunggu dan menjaga tempat ini. Berarti sebenarnya dia dari tadi cuman benar ada di sini. Cuman dia itu menggunakan ajian yang tak terlihat seperti itu. Bisa jadi Mas Evi. Iya Om. Dia bisa jadi menggunakan ajian selimut kabut. Ya, itu bisa juga Om. Astagfirullahaladzim. Lantas, kami akan memasuki gerbang pertama ini. Apa yang akan kamu lakukan? Oh. Kamu akan tetap menghalangi. Sosok ini terlihat sangat tenang sekali ya. Sangat tenang sekali. Namun sosok yang seperti ini yang susah diprediksi. Karena ketenangan itu bisa jadi adalah kekuatan yang tersembunyi. Ya. Apa? Tahu dari mana kamu? Dia bilang saya sedang sekarat Mas Evi. Tahu dari mana? Tahu dari mana kamu? Om Janim sedang sekarat. Tidak. Saya akan tetap masuk ke sana. Astagfirullahaladzim. Dia pergi Mas Evi. Kenapa dia langsung pergi Om? Apa dia langsung melapor ke yang lebih tinggi lagi Om? Bisa jadi Mas Evi.
Kok dia tahu saya lagi sekarat, Mas? Astagfirullahaladzim. Iya. Dari mana dia tahu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Om Janim, jika kondisi Om Janim kurang memungkinkan, ya, lebih baik kita kembali saja dulu Om. Kita pulihkan dulu Mas saya lupa. energi Om Janim. Mas saya lupa waktu penelusuran kemarin. Yang mana Om? Kan saya bersama Mas Sepi. Waktu saya dikasih air minum sama seorang ratu. Oh iya Ternyata Om. air minum itu yang rasanya sih sangat enak sekali Mas Sepi. Sangat Iya. enak. Manis, luar biasa kayak coklat seperti itu. Iya. Tapi ternyata air itu harus ditukar dengan nyawa, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini berarti hal yang serius. Kalau begitu, lebih baik Jadi nyawa saya taruhannya, Mas. lebih baik kita netralkan dulu badan Om Janim. Ya. Saya udah kemarin udah penelusuran juga, ketemu sama Kiai Gentar Alam. Mas saya Iya. tahu kan Kiai Gentar Alam? Iya Om. Saya dikasih petunjuk bahwa saya harus datang ke Gunung Karang, Mas. Bertemu dengan Ratu Pohaci. Oh, Karena air itu adalah air dari dia. Jadi itu yang membawanya mungkin pengikutnya yang datang menggoda saya dan akhirnya memberikan air itu ke saya. Dan akhirnya saya kena seperti ini. yalah. Kemarin saya 2 hari tidak bisa bangun, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya udah Om. Setelah dilihat ke dokter itu nggak ada penyakit loh. Ya sudah. Ini saya nggak bisa melanjutkan Om. Kesehatan itu yang utama Om. Lebih baik kita mengamankan diri dulu. Ya, Om Janim harus sehat dulu, baru kita akan mendatangi tempat ini lagi. Ya, Betul. teman-teman. Berarti untuk saat ini kita sangat terpaksa untuk turun lagi. Kita harus mempersiapkan. Tapi saya Diri sudah terlebih dikasih dahulu. kekuatan Mas Repi untuk sementara sama Oh, Kiai Gentar Alam. baiklah. Insya Allah masih bisa penelusuran pemirsa. Ya, baik Om. Yang jelas harus pulih dulu. Ya teman-teman, mohon maaf. Kami akhiri, kami akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali aja Mas.